Halo anak-anak, selamat berjumpa dalam acara NTB Belajar dari Rumah. Sehat, cerdas, dan membanggakan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia. Namun sebelumnya kalian harus tahu dulu tujuan pembelajarannya, yaitu satu, setelah pembelajaran berakhir, kalian dapat menjelaskan awal mula terjadinya penjelajahan samudra. Yang kedua, setelah proses pembelajaran berakhir, kalian mampu menganalisis latar belakang kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia. Anak-anak, tahukah kalian penemuan benua Amerika? Penemuan Tanjung Harapan di Afrika Selatan? Atau penemuan India Calicut? Bahkan penemuan wilayah Indonesia. Nah, itu semua tidak terlepas dari adanya penjelajahan samudra. Penjelajahan samudra itu pertama kali dilakukan oleh bangsa Portugis dan Spanyol. Kedua negara ini melakukan penjelajahan samudra atas inisiatif dari Paus Paulus Yohanes II. Siapakah itu? Yaitu pemimpin gereja tertinggi Romawi. Mengapa Paus Paulus menginisiatifkan untuk melakukan penjelajahan samudra? Itu karena yang pertama, tertutupnya Konstantinopel. Di manakah Konstantinopel? Konstantinopel itu di wilayah Bizantium Timur. Sejak tertutupnya Konstantinopel oleh bangsa Turki Ottoman pada tahun 1453, maka bangsa-bangsa Eropa tidak bisa mendapatkan rempah-rempah. Kenapa? Karena pusat perdagangan rempah-rempah itu ada di wilayah Bizantium Timur. Karena itulah, mau tidak mau, bangsa Eropa harus mencari jalan baru menuju dunia timur. Maka hal inilah dilakukan penjelajahan samudra. Penjelajahan samudra ini juga didukung oleh semangat reconquista, yaitu semangat untuk menaklukkan dunia timur sebagai sumber rempah-rempah. Kemudian yang kedua, adanya penemuan teknologi maritim dan navigasi seperti kompas, teleskop, peta dunia, perahu semakin mendorong semangat untuk menjelajahi dunia timur. Perahu pertama yang digunakan adalah Nina Pinta Santa Maria. Kemudian yang ketiga, cerita tentang perjalanan Marco Polo dan Cheng Ho tentang negeri dunia timur juga semakin menambah semangat dan inspirasi menjelajahi dunia timur sebagai sumber rempah-rempah. Silahkan, ini kalian lihat tokoh Marco Polo dan Cheng Ho. Di samping itu muncul pula teori Kopernikus yang mengatakan bahwa bumi ini bulat. Berbeda dengan versi Yunani dan Romawi yang mengatakan bahwa bumi ini tidak beraturan. Nah, hal inilah yang menyebabkan keinginan mereka untuk membuktikan apakah teori itu benar atau tidak.
Kemudian yang keempat, semangat untuk menjelajah dirangkum dengan dorongan 3G. Apa kalian tahu 3G? 1. Gold. Gold itu adalah emas. Namun emas yang dimaksud adalah rempah-rempah. Karena barang siapa yang memiliki rempah-rempah, maka itu sama dengan emas, kekayaan. Kemudian yang kedua adalah glory. Glory itu adalah kejayaan. Barang siapa yang menguasai rempah-rempah, maka negaranya akan jaya. Dan yang ketiga adalah penyebaran agama Nasrani. Bagaimana anak-anak? Sampai di sini semoga kalian paham ya. Nah, sekarang tahukah kalian tokoh-tokoh penjelajah samudra? Misalnya dari Portugis, ada Bartolomeus Dias yang mencapai Tanjung Harapan pada tahun 1487. Ada Vasco da Gama yang mencapai India pada tahun 1499. Kemudian ada Alfonso de Albuquerque yang berhasil berlabuh di Malaka pada tahun 1511. Kemudian ada pula penjelajah dari Spanyol, misalnya Christopher Columbus dan Amerigo Vespucci yang berhasil mencapai Amerika walaupun pernah tersesat di San Salvador. Karena Amerika itu dikira India sebagai sumber rempah-rempah. Kemudian ada juga Ferdinand Magellan. Ferdinand Magellan inilah yang menemukan Filipina pada tahun 1521 sekaligus membuktikan teori Kopernikus. Karena Magellan juga pergi ke Maluku dan di Maluku tanpa sengaja bertemu dengan Portugis. Akhirnya dilaksanakanlah perjanjian Saragossa yang menyebabkan Spanyol itu harus pergi ke Filipina. Lalu bagaimana dengan Belanda? Tokoh penjelajah Belanda yang terkenal adalah Cornelis de Hoorn yang berhasil sampai ke Banten tahun 1596. Namun mampu diusir oleh rakyat Banten. Nah, berita tentang penemuan-penemuan dunia timur itu membuat bangsa-bangsa Eropa berlomba-lomba untuk mencari dunia baru yang menyimpan kekayaan alam, yaitu rempah-rempah. Namun ternyata banyak yang menyimpan kekayaan alam itu adalah di wilayah Indonesia atau di wilayah Nusantara. Inilah yang kemudian menjadi kelebihan kita anak-anak, namun sekaligus kelemahan. Karena apa? Karena akan menjadi incaran dari bangsa-bangsa lain. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia utamanya adalah untuk mencari rempah-rempah. Namun ternyata kekayaan alam Indonesia itu sangat berlimpah, tidak saja dalam bentuk rempah-rempah. Hingga saat ini kekayaan alam kita sangatlah berlimpah dan mengagumkan. Karena itu patut kita jaga bersama. Kekayaan alam yang tersimpan itu juga kekayaan alam yang eksotik yang patut kita syukuri. Misalnya saja kekayaan alam yang ada di NTB, di Pulau Lombok dan Sumbawa. Seperti adanya Pantai Segigi, Pantai Batu Bolong, Pantai Pink, itu merupakan panorama yang sangat mengagumkan. Kemudian ada juga panorama Gunung Renjani dan Gunung Tambora.
Bahkan Gunung Rinjani itu merupakan salah satu pegunungan yang tinggi yang ada di wilayah Asia. Selain itu ada juga cagar budaya, misalnya cagar budaya Taman Narmada, Lingsar, dan Mayura. Selain itu ada juga kesenian yang mengagumkan, misalnya seni gendang belik, tari gandrung, tari beriuk tinjau, kemudian ada juga peresian. Itu semua merupakan salah satu kekayaan Indonesia dari beribu-ribu pulau yang ada di Indonesia. Tapi mungkin berjuta-juta kekayaan alam di antara pulau-pulau Indonesia. Karena itu kita patut menjaga, kemudian tidak lupa mensyukuri apa yang diberikan Tuhan kepada bangsa Indonesia. Demikian pembelajaran pada hari ini. Semoga bermanfaat. Kalian juga dapat menyaksikan tayangan materi ini pada laman berikut. Semoga anak-anak sehat selalu ya. Dan ingat untuk menerapkan protokol kesehatan, mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak. Jangan lupa untuk berdoa. Sampai jumpa.